Hektar lahan di wilayah Tanjung Palas dan Mundar dilaporkan harus lu beli sepatu apa ya kira-kira? Sepatu Jordan gua ada warna putih. Lu sepatu beli berapa tuh? Ya 3 jutaan. 3 juta mereka apa tuh? Main dah. Cuy, lagi rame nih kebakaran hutan. hutan dan lahan tengah terjadi di Serius itu? Ngeri banget. sedikitnya 120 hektar lahan di wilayah Tanjung Palas dan Mundar Pas begitu, cuy. hangus terbakar. Di grup gua juga ada nih. Daripada Iya. Jangan-jangan ini kebakaran gede banget nih. Iya kayaknya. Di grup gua juga lagi bahas itu. Ah serius lu juga? Iya. Lu juga. Gila, Gua ini juga. di Riau loh. Di kota Ngeri Dumai. banget. Gila sih. Oke lagi viral banget nih beritanya. Gila banget cuy. Wah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pengertian, penyebab, dampak, solusi, dan jenis-jenis dari kebakaran hutan. Kira-kira ada apa aja ya? Halo semuanya, aku Sabila Ramadhani. Yuk kita bahas. Kebakaran hutan adalah keadaan di mana hutan dilanda api sehingga menimbulkan kerusakan hutan dan juga menimbulkan kerugian bagi sektor lingkungan ataupun nilai lingkungan. Nah, kebakaran hutan juga dapat diakibatkan oleh manusia ataupun secara alami loh. Nah, lalu dampak apa sih yang bisa menyebabkan kebakaran hutan bisa terjadi? Kebakaran hutan bisa terjadi karena 2 faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Contohnya seperti kekeringan berkepanjangan akibat musim kemarau panjang. Dan yang kedua, fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun drastis. Yang ketiga adalah sebaran petir pada pohon-pohon tinggi. Lalu faktor yang kedua adalah faktor manusia. Yang pertama adalah pembukaan lahan dengan cara membakar atau disebut dengan land cleaning untuk pertanian dan perkebunan. Lalu yang kedua adalah kelalaian manusia seperti meninggalkan bara api unggun atau membuang puntung rokok. Dan yang ketiga adalah pembakaran hutan secara sengaja untuk kepentingan ekonomi atau perkebunan. Lalu ada 2 jenis kebakaran hutan. Nah, yang pertama itu berdasarkan letak api. Yang pertama itu ada kebakaran permukaan atau surface fire. Lalu yang kedua ada kebakaran kaju atau front fire. Lalu yang ketiga ada kebakaran bawah tanah atau ground fire. Nah, berdasarkan penyebab yang kedua yaitu berdasarkan alaminya. Yang pertama ada kebakaran karena alam atau secara alami, jadi dia dapat terjadi karena kemarau atau yang berkepanjangan panasnya sehingga daun-daun itu atau batang-batangnya bergesekan dan terjadi percikan api. Dampak kebakaran hutan di antara lain adalah yang pertama yaitu menimbulkan polusi dan kabut asap, yang kedua adalah merusak ekosistem dan habitat satwa, dan yang ketiga adalah merusak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kakak, aku mau nanya dong, gimana sih cara upaya atau solusi penanggulangan cara menangani kebakaran hutan? Nah, ada beberapa solusi untuk mengatasi kebakaran hutan. Yang pertama adalah melakukan patroli dan pengawasan rutin di kawasan hutan. Yang kedua adalah melarang dan menindak tegas pembakaran lahan untuk membuka area pertanian atau perkebunan. Yang ketiga adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kebakaran hutan. Dan yang keempat adalah menyediakan sarana pemadam kebakaran serta meningkatkan kesiapsiagaan petugas. Dan yang kelima adalah membuat sekat bakar untuk mencegah api menyebar ke area yang lebih luas. Yang keenam adalah melakukan reboisasi pada daerah yang telah terbakar. Dan yang ketujuh adalah memanfaatkan teknologi pemantauan seperti satelit dan drone untuk mendeteksi titik api sejak dini. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Intinya, bencana ini memicu kerusakan ekosistem dan dapat menimbulkan kabut asap yang beracun loh. Nah, ada faktor pendukung lain kenapa sih kebakaran hutan ini bisa terjadi. Salah satunya itu adalah faktor manusia. Banyak manusia yang nggak bertanggung jawab setelah pemotongan hutan secara liar loh dan tidak melakukan reboisasi lagi. Jadinya hutan gersang dan jadinya kemarau berkepanjangan. Selanjutnya ada juga faktor lain seperti faktor alam
di mana kemarau berkepanjangan sehingga menimbulkan kekeringan dan memicu timbulnya api. Selain itu, fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun secara drastis serta sambaran petir yang sering terjadi di pohon-pohon yang tinggi.